kedudukan, serta perbedaan bendera dan warna partai, yang pasti satu keinginan bersama, yaitu menyatukan kita, membuat kita dapat duduk bersama hari ini. Itulah keinginan kita, yaitu menegakkan keadilan yang merata di seluruh Indonesia. Karena keadilan dapat meredam perpecahan, kemiskinan, dan kemelaratan, serta dapat mengangkat citra dan bangsa kita, serta mensejahterakan masyarakat Indonesia keseluruhannya. The World Justice Project dalam Rule of Law Index memberi penilaian yang sangat memprihatinkan. Dari 35 negara yang disurvei, seperti Amerika Serikat, Swedia, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Spanyol, Australia, Afrika Selatan, Meksiko, Argentina, Turki, Thailand, Peru, Bolivia, Maroko, dan sebagainya, Indonesia mendapat nilai rendah untuk keadilan, access to justice, dengan ranking 32 dari 35 negara. Ini sebelum ada monumen ini, saya yakin dengan kehadiran Pak Mahfud, kehadiran Pak Irman Gusman, Pak Agung Laksono, Pak Gatot, Pak Bambang, dan kita semua di sini, saya yakin dan percaya tahun depan ranking ini turun. Kalau enggak kita bikin lagi upacara Pak Mahfud, saya mohon izin kita turunkan patung ini atau monumen ini. Apa boleh buat, kita ikhlaskan. Karena berarti kita tidak berhasil merubah sesuatu dengan tujuan mulia, dengan kebersamaan hadirnya tokoh-tokoh yang luar biasa hari ini. Dalam kesempatan ini saya sampaikan, melihat dari belasan anggota Dewan yang hadir, saya terharu, bahkan meneteskan air mata, karena kebersamaan dalam sesuatu, niat ikhlas, dengan mengorbankan waktu, dengan banyak pengorbanan yang semestinya dapat kita minimalis. Tapi inilah kita hari ini, dan kita harus berjuang bersama untuk hal yang baik demi anak cucu kita ke depan. Sementara itu, kategori memenuhi hak-hak dasar masyarakat kita berada di posisi tengah bawah di ranking 25 dari 35 negara. Ini memperhatinkan Bapak Ibu sekalian, karena banyak terjadi keanehan di bangsa kita. Ada juga kisah menjemput bantuan dari negara-negara, tapi yang memberi bantuan naik pesawat umum atau pesawat yang mungkin yang biasa, tapi kita naik pesawat pribadi. Ini tingkah-tingkah atau cara-cara yang tidak baik ini mempertontonkan suatu yang kurang baik, karena mewakili nama bangsa sudah boleh dikurangi atau ditiadakan dari Republik tercinta ini. Monumen Nasional Keadilan yang ada di hadapan kita dimulai peletakan batu pertamanya pada 3 April 2010 oleh Bapak Profesor Dr. Bagirmanan, dan hadir juga anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, Bapak Kajati, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, dan tokoh-tokoh lainnya. Dan ini hari, alhamdulillah, saya berbahagia dan terharu dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dengan berharap ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sebentar lagi monumen ini akan kita resmikan bersama. Saya menemukan kesamaan pemikiran dengan beberapa teman dalam melihat kondisi Indonesia sekarang ini. Saya yakin kita semua setuju untuk mengatakan bahwa ketidakadilan dan kezaliman telah dipertontonkan oleh beberapa oknum pejabat di negeri ini, yang semestinya mereka memberi bantuan dan menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Hukum diperjualbelikan. Banyak oknum pejabat nyaris tidak berbeda dengan penjahat. Saya maaf, waktu itu saya SMS banyak teman, dan ada tanya, termasuk juga ke Ibu Ani saya SMS, karena saya sudah mendengar, penuh saya mendengar kiri kanan. Saya ke Lampung dengan Pak Anang, mendengar juga kezaliman sana, dengan teman lagi NTT, mendengar juga. Jadi saya berkesimpulan bahwasanya beda pejabat dan penjahat itu tidak banyak, tipis sekali. Kalau pejabat itu adalah orang yang waktu ditaruh ayat suci di kepalanya, dia jalankan amanah dan tanggung jawab serta pesan-pesan tak sumpah yang diucapkan. Walaupun kadang-kadang ada juga yang makruh, yaitulah kita sebagai manusia tidak sempurna, tapi tanpa menzalimin orang lain.
Tapi kalau pejabat yang murni, arti murni 100% murni adalah yang melaksanakan sumpah jabatan, menjadi imam, menjadi contoh tauladan, dan mensejahterakan masyarakatnya. Saya tidak banyak minta waktu. Ya. Kami laporkan ke Pak Mahfud dan Pak Irman, Pak Agung beserta hadirin, saya baru memimpin delegasi 12 anggota Dewan ke Jepang dengan 3 staf. Pak Immanuel turut ya waktu itu, ada berapa teman lain turut ya. Kami di tempat yang porak-poranda hari ini, kami berkunjung sana. Tapi satu yang saya mau cerita, satu aja dari sekian banyak contoh-contoh. Pembangunan yang besar tidak terfokus di pusat, termasuk jembatan yang terpanjang di dunia. Kemudian ada sistem sortir yang pantas kita tiru ke depan ini. Sebelum dilakukan pembangunan, apakah itu anggaran APBD atau APBN, untuk menciptakan keadilan, dan keadilan itu terlihat dijalankan, itu disortir dulu. Baik oleh LSM, oleh fakultas, oleh tokoh-tokoh, pejabat-pejabat, tapi belum resmi. Sampai butuh pembangunan itu, apakah itu suatu irigasi, apakah itu bangunan terminal yang penting, baru diajukan APBD-nya oleh anggota DPRD atau instansi yang terkait. Jadi waktu jadi pengawasan oleh masyarakat dan jadi rampungnya sempurna. Sempurna dan sering katanya biayanya itu berkurang dari yang semestinya. Mungkin ini belum waktunya yang lalu, tapi melihat perubahan zaman, tuntutan zaman, ini harus kita lakukan. Dan keadilan juga menimpa kami di anggota DPD RI. Untuk menjadi anggota DPD RI di Sumatera Utara, itu lebih kurang atau tidak kurang dari 300.000. Ya. Dan sulit untuk mendapatkannya. Tapi peran fungsi kami sangat minim. Sayang gitu, uang negara atau honor yang kami terima. Ingin berperan pun, untuk melakukan kebaikan pun agak sulit kami alami. Ini juga Pak Mahfud, mohon maaf, menjadi catatan Bapak, ini juga keadilan, kurangnya keadilan yang kami terima. Tapi inilah kita, itu bahasa undang-undang yang lalu, jadi kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian hadirin. Kami mohon dukungannya nanti. Bukan menyaingi DPR, tapi bersama-sama dengan saudara kami, abang tua kami, anggota DPD RRI. Dan sini ada tokohnya Pak Agung, ini saudara saya dari muda kami. Dari HIPMI Pak ya, dari HIPMI terus sampai hari ini tetap bersaudara, mohon. Semuanya untuk kebaikan masyarakat daerah dan politiknya diurus oleh DPR seluruh Republik Indonesia. Saya yakin dan percaya kita berniat sama, tujuan mulia akhirnya adalah mensejahterakan bangsa Indonesia, mengangkat citra kita semua. Akibat ketidakadilan, terlalu banyak kerugian, terlalu banyak yang menjadi korban dan menyimpan dendam yang membawa perpecahan. Tak terhitung nilai kerugian materi akibat kezaliman ketidakadilan pembangunan. Tak ternilai berapa banyak jiwa harus melayang akibat kezaliman hukum dan ketidakadilan peradilan. Tak terukur berapa banyak keputusasaan dan kehilangan harapan hidup bahagia karena ketidakadilan. Tak terhingga berapa banyak kemelaratan dan perpecahan harus terjadi akibat ketidakadilan. Sudah tidak terhitung dan berapa banyak masyarakat meyakini bahwa mereka belum merasa kemerdekaan di Republik ini karena tidak merasakan keadilan yang ada. Semua inilah yang menghambat segala pembangunan dan kerelaan membuat dan memberi untuk mensejahterakan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, bahkan secara pribadi dalam beberapa kasus saya juga ikut merasakan jauhnya keadilan tersebut. Tapi bagi saya, ini mungkin ditunjukkan Tuhan. Kalau saya tidak terzolimi dengan kasus saya, mungkin ini nggak berdiri sini nih Bapak. Jadi ada hal Tuhan itu melakukan sesuatu atau memberi kita cobaan. Ini Mas Gatot nih Ustadz. Ya. Jadi cobaan itu diberikan untuk kita bangkit dan menunjukkan suatu contoh. Menjadi contoh berbuat dan memberi dengan ikhlas, dan mungkin juga kita introspeksi diri. Undang-undang, peraturan dan ketentuan yang sudah sama-sama kita ketahui yang ada sudah baik, tetapi keputusan-keputusan yang ada pada oknum pelaksana sering merusak sistem. Bahkan ada putusan hukum yang sudah pada putusan sampai PK tidak dilaksanakan. Bukan satu. Dan ini saya dapat langsung laporan dari Bapak Seknek. Sekian putusan tidak dilaksanakan. Bayangkan itu. Apa pandangan luar, apa pandangan negara lain terhadap kita.
Bila seorang legislator, tokoh masyarakat mapam, dan lain-lainnya yang cukup berperan mendapat kesulitan, bagaimana dengan masyarakat banyak? Alangkah sedihnya suatu proyek sudah jadi, masih ada demo, ada bakar ban, ada segala macam. Apakah kita ini terus dan masih tahan kita membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting tersebut? Barangkali keadilan hanyalah sebagai titik air di padang Sahara. Ini di zaman yang lalu, tapi setelah berdiri monumen ini, insya Allah Pak Agung, dengan berdiri monumen ini berubahlah kita semua. Tepuk tangan untuk monumen kita. Begitu susahnya mendapatkan keadilan, mulai dari rakyat jelata sampai seorang Gayus Tambunan, dan bahkan presiden pun merasa perlu mencari keadilan. Saya baru baca nih Pak, begitu kita mau umumkan ini, saya dengar presiden ingin keadilan di satu acara di Bogor. Tidak lama Samsul Arifin juga muncul minta keadilan. Gayus juga teriak keadilan. Artinya semua pihak yang merasa terzolimi. Soal salah, tapi dalam memperbaiki, jangan kita berbuat zolim. Artinya kita berbuat tidak adil dalam memperbaiki suatu keadilan. Itu yang saya baca dan saya kutip. Ini mohon maaf ini. Kita harus banyak belajar tentang keadilan, tentang kebersamaan rakyat menggalang kekuatan untuk menumbangkan kezaliman. Kita sudah lihat bagaimana terjadi pada Shah Iran, bagaimana terjadi pada Marcos, Idi Amin, dan lain-lain. Kalau di negara kita Pak Harto, bagaimana? Tapi ini contoh yang ditunjukkan kepada kita. Tapi kita memang bangsa pelupa dan selalu lupa tentang cita-cita dan tujuan mulia bangsa dan negara Indonesia. Contoh-contoh sudah sangat banyak dan semestinya membuat kita semua sadar. Hadirin sekalian yang saya muliakan, apa yang saya lakukan dengan membangun monumen nasional keadilan ini adalah sebuah upaya kita untuk selalu mengingat masyarakat akan makna keadilan serta semangat kebersamaan untuk menegakkan keadilan. Nanti yang 5 poin dan lain-lain saya pikir akan terbuka selubung, akan kita baca. Tapi yang pasti kami bangun ini tidak ada muatan politis. Ini bagi Bapak Ibu, karena banyaknya anggota DPD, ini semangat perjuangan aja. Tidak ada maksud tertentu di hal ini. Saya pikir teman-teman saya yang duduk sepakat ini. Berbuat kebersamaan dan untuk kita semua. Menjadi catatan atau rekaman sejarah kebersamaan rakyat Indonesia dari segenap lapisan dan berbeda suku, agama, ras, dan tingkatan kesejahteraan saat mereka berjuang menegakkan keadilan. Hal ini didukung oleh segenap elemen masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan, dari anak-anak hingga orang tua. Mereka memberi saya semangat dengan ikut berpartisipasi, dengan cara ikut menyumbangkan koin. Bahkan ada yang menyumbang sampai 10 juta. Jadi masing-masing silakan aja, ada yang 50 rupiah tapi kami terima. Tapi tujuan yang sama, tanpa pamrih, menciptakan keadilan. Karena perjuangan menegakkan keadilan membutuhkan persiapan mental untuk siap dicerca, dipersulit, bahkan siap dibantai kalau bahasa Medan ini. Saya mohon maaf Pak Irman. Jadi karena membela banyak keadilan, saya dipersulit untuk menunjukkan yang dibela itu, tidak usah kan kalian, bos kalian kami kerjain, kira-kira begitu. Tapi saya ini lupa, nama saya Rahmat. Orang berdoa minta rahmat dan sah. Jadi kita maju terus walaupun tertatih-tatih. Selain itu, monumen ini berguna untuk tempat pendidikan politik anak bangsa agar mereka memahami makna-makna yang terkandung dalam masing-masing bagian dari monumen ini, agar mereka mampu memikirkannya dan mengambil tindakan nyata untuk mewujudkan keadilan. Agar mereka dapat menegakkan keadilan dengan cara yang benar, elegan, dan terhormat, tidak dengan cara yang justru melanggar hukum dan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Paling tidak, biarlah monumen ini menjadi alternatif bagi kegiatan hiburan dan wisata edukatif keadilan, tempat mereka berikrar dan mengeluh. Saya mohon maaf Pak, lukisan ini waktu hadirnya LSM yang paling top di Republik Indonesia, kira-kira 500 orang, dan orang-orang yang terdolimin. Ada orang karena dendamnya pemilik apartemen, numpang cas saja dituntut sampai ke penjara. Ngutip 1-2 buah kakao ke penjara. Kita Prita, ini ide ini dari Prita, saya lupa tadi pengacaranya hadir di sini ini. Sahabat saya di ujung sana.
Ini ide pertama dari berita. Jadi begitu banyak itu yang dikeluarkan di berita. Tapi yang tidak, saya rasa sekian juta keadilan terjadi. Agar masyarakat punya pilihan kunjungan hiburan selain mal-mal dan plaza-plaza yang selama ini hanya mampu menjual mimpi bagi mereka yang tidak mampu. Mudah-mudahan dengan adanya Monumen Nasional Keadilan ini akan berkurang berbagai kejahatan, kezaliman. Terutama kami mohon doanya turunnya ranking Sumatera Utara. Ya, artinya naik bukan turun. Karena hari ini kami sudah juara 1 Pak, terkorupsi di Indonesia Sumatera Utara. Dan berkali-kali. Tapi tolong jangan tepuk tangan ini. Ya, karena ini juara yang kurang baik. Mudah-mudahan dengan ada monumen ini turun. Jadi ranking 3, 4 atau seterusnya. Ini juga kalau nggak terjadi kita pikirkan apakah boleh masih tegak keadilan ini di sini. Dan semoga Sumatera Utara akan turun rankingnya yang selama ini dikenal sebagai provinsi terkorup di Indonesia, dan ke depan Sumatera Utara menjadi lebih baik untuk kepentingan kita bersama. Begitupun saya sadar bahwa upaya ini hanyalah sebuah upaya yang sangat kecil, namun dibarengi keyakinan bahwa hal sekecil ini akan memiliki nilai yang cukup besar, dan kita dapat merasakan sesuatu yang baik di hari mendatang jika kita sadari makna-maknanya. Selalu ada pro dan kontra terhadap pembangunan monumen ini, sebagaimana sebuah kenyataan bahwa tidak selamanya niat dan perbuatan baik akan dianggap baik oleh orang lain. Ada kritikan dan masukan yang kesemuanya itu akan diperhatikan sebagai sebuah keinginan untuk menyempurnakan kerja sejarah ini. Dan terakhir, namun saya perlu mengingatkan bahwa bangsa dan negara tidak bisa dibangun dan dibuat sejahtera di atas iri, sirik, dan dengki serta kepalsuan belaka. Akhirnya, seraya memohon kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mohonkan nantinya Bapak Profesor Dr. Mahfud MD SASU dan juga Bapak Haji Irman Gusman SE MBE untuk nanti turut menandatangani prasastinya, sekaligus meresmikan Monumen Nasional Keadilan ini. Dan nanti saat pembukaan selubung Monumen Keadilan Nasional yang merupakan milik kita bersama, mohon agar pembukaan selubung tersebut dapat diiringi tokoh-tokoh masyarakat. Termasuk ini Pak Menteri, Pak Gubernur, Ketua Kelompok, dan teman-teman Pak Wali, dan tokoh-tokoh lainnya. Kita tarik bersama, komitmen bersama. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi niat dan tujuan baik kita bersama. Dan terakhir saya tutup dengan kutipan satu bab di buku saya dengan gambar Pak Bung Karno, Pak Harto, dan seterusnya Presiden RI. Begitu banyak kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang bagus, saran, solusi, dan janji-janji, serta rencana-rencana yang baik dan bagus dari berbagai pihak. Tanpa ada tindakan nyata yang sebenarnya, semuanya itu akan sia-sia dan tak bermakna. Itu kami tulis tuh Pak Irman. Sudah banyak kita seminar, PA4 dan lain-lain, tapi kok bukan makin begini, tapi tetap gini atau bahkan, dan selalu saling menyalahkan, tidak mengambil positif yang satu, ngambil positif yang lain untuk tujuan yang sama. Dan saya ingatkan juga, kita hidup dengan apa yang kita dapat, kita membuat kehidupan dengan apa yang kita berikan. Demikianlah kami sampaikan, karena kita di Tanah Melayu. Saya izin ini Bapak Ketua MUI membacakan pantun wajib saya. Biar orang menanam buluh, kita tetap menanam padi. Biar orang menebar musuh, kita tetap menanam budi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Dara Rupawan berbaju merah, pakai selendang berwarna putih, kepada Bapak Dr. Haji Rahmat Shah kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, sungguh elok Dara jelita, pakai selendang berwarna biru. Kita berada di Sumatera Utara. Mohonlah Pak Wagub memberikan kata sambutan dahulu. Dipersilakan dengan hormat. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
karena ini Sumatera Utara dan alhamdulillah hadir berbagai tokoh dari berbagai etnis, dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk menyambut salam Sumatera Utara. Horas, majua-jua, jua-jua, yahobu, ahoy, matur nuwun. Yang terhormat Ketua DPD RI, Bapak Irman Gusman, Sarjana Ekonomi, MBA, SEMBA. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Profesor Dr. Mahfuz MD, SHSU. Yang terhormat Menko Kesra, Bapak HR Agung Laksono. Yang terhormat anggota DPD RI asal daerah pemilihan yang saya kenal, ada dari Kepri, dari Sumatera Barat, dari Bengkulu, dari NTT, dan mohon maaf kalau yang lain tidak tersebutkan dan belum saya kenal. Yang mulia Konsul Jenderal Amerika, Konsul Kehormatan Polandia, Konsul Kehormatan Jerman, yang kami hormati unsur Muspida Provinsi Sumatera Utara, hadir bersama kita Bapak Wakapolda, Bapak yang mewakili Pangdam 1 Bukit Barisan, yang kami hormati Bupati, Wali Kota yang hadir Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bapak Bupati Kabupaten Sedang Brage. Yang terhormat tokoh masyarakat, cendekiawan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Rektor IAIN, dan kita semua yang mohon maaf tidak kelihatan, Bang Lundu Panjaitan, Ustadz Zulfikar Hajar, Bang Sofyan Ras, dan kita semua. Yang kami hormati Ketua Yayasan Rahmat Shah Indonesia, yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan sekali lagi kita semua yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Pertama tentu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bertemu, berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan ini, perkumpulan ini membuat komitmen kita untuk menghadirkan keadilan menjadi lebih tegas lagi, menjadi lebih kuat lagi, karena kita hadir pada hari ini dalam rangka peresmian Monumen Nasional Keadilan. Selanjutnya tentu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan atas nama masyarakat Sumatera Utara, yang pertama mengucapkan selamat datang kepada tokoh-tokoh kami dari berbagai provinsi, tadi dari NTT, dari Sumatera Barat, dari Bengkulu, dari Kepri. Mudah-mudahan kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu di Sumatera Utara ini semakin menambah kecintaan kepada Provinsi Sumatera Utara. Tentu kecintaan itu harapan kami diwujudkan dengan komitmen untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada Provinsi Sumatera Utara. Indonesia. Izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk menyambut salam Sumatera Utara. Horas, majua-jua, jua-jua, yahobu, ahoy, matur nuwun. Yang terhormat Ketua DPD RI, Bapak Irman Gusman, Sarjana Ekonomi, MBA, SEMBA. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Profesor Dr. Mahfuz MD, SHSU. Yang terhormat Menko Kesra R. Agung Laksono. Yang terhormat anggota DPD RI asal daerah pemilihan yang saya kenal, ada dari Kepri, dari Sumatera Barat, dari Bengkulu, dari NTT, dan mohon maaf kalau yang lain tidak tersebutkan dan belum saya kenal. Yang mulia Konsul Jenderal Amerika,
Konsul Kehormatan Polandia, Konsul Kehormatan Jerman, yang kami hormati unsur Muspida Provinsi Sumatera Utara, hadir bersama kita Bapak Wakapolda, Bapak yang mewakili Pangdam 1 Bukit Barisan, yang kami hormati Bupati, Wali Kota yang hadir Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Shah. Intinya kira-kira saya pernah sedikit menyaksikan sebuah acara tentang kritik sosial yang dikemas dalam sebuah guyonan, sentilan dan sentilun di sebuah acara di televisi. Katanya begini, bahwa waktu itu hostnya, tamunya adalah Direktur Dirut PLN. Katanya bahwa listrik ini seperti keadilan, ada di mana-mana tetapi belum merata di semua tempat untuk listrik. Barangkali dalam konteks keadilan belum dirasakan oleh semua elemen, oleh semua masyarakat, oleh semua pihak. Itulah kira-kira yang tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Bang Rahmat Shah. Kalau hari ini bersama